Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Setiawan. Saya mahasiswa STAI Al-Aqidah Al-Hasimiyah Jakarta semester 6. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang penelitian hukum normatif tidak tertulis dalam kurung hukum adat. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas metodologi penelitian hukum. Langsung saja kita ke materinya, tidak usah berbelit-belit. Berikut materinya. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu penelitian hukum normatif tidak tertulis dalam kurung hukum adat, naskah hukum adat. Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Yang artinya, penelitian ini bertujuan menemukan kebenaran atau pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian dibagi menjadi dua jenis, yaitu penelitian empirik dan penelitian normatif. Saya akan lebih spesifik membahas tentang penelitian normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan demikian karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga erat kaitannya penelitian ini dengan perpustakaan. Yaitu menggunakan sumber hukum sekunder atau tidak langsung, contoh dari buku dan majalah dan sebagainya. Sumber data hukum itu dibagi menjadi 3, yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang mana datanya didapat secara langsung. Contohnya misal seperti wawancara, mengisi kuesioner, dan lain-lain. Sumber hukum sekunder. Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang datanya diambil dari sudut pandang kedua. Contohnya, misal bertemakan politik praktis, maka sumber hukum sekundernya adalah buku-buku tentang politik praktis. Selanjutnya, sumber hukum tersier. Sumber hukum ini itu adalah sumber penunjang, seperti halnya kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Dalam penelitian hukum normatif tidak tertulis dalam kurung hukum adat, hukum adat
adalah hukum yang berlaku di masyarakat secara lisan atau tidak tertulis, yang sudah menjadi kebiasaan di daerah tersebut, namun sudah diyakini atau ditaati, dipatuhi oleh masyarakat di daerah tersebut. Biasanya hukum adat itu tidak tertulis, hanya secara lisan saja. Namun dalam hal ini ada beberapa daerah yang memiliki sumber hukum yang tertulis. Misalnya seperti naskah-naskah kuno dan lain-lain. Karena dalam penelitian hukum normatif itu penelitian perpustakaan atau mengkaji yang sumber hukum sekunder atau yang tertulis, maka dalam penelitian hukum normatif ini, dalam hukum adat itu yang mengkaji naskah-naskah hukum adat, yang mana artinya tetap menggunakan sumber hukum sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, peneliti sah-sah saja mengambil sumber hukum secara primer atau secara langsung dari masyarakat. Namun biasanya sumber hukum primer ini hanya sebagai penguat sumber hukum sekunder. Sekian video dari saya. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.